Kaisar Naga Abadi Chapter 1661 Bahasa Indonesia. 1661 teriakan nyaring, dan semuanya muntah darah. Beraninya kamu membunuh ahli kebanggaan surga dari Sekte Dewa Surgawi. Sekte Dewa Surgawi tidak akan melepaskanmu kemanapun kamu pergi. Tuan dari keluarga SU berteriak. Aura dari seorang setengah biksu tahap ketiga melonjak ke arah Luming. Namun, Luming berdiri di sana dengan tenang, bahkan ujung bajunya tidak berkibar. Sial, kamu pantas mati. Beraninya kamu membunuh kakak senior dari Sekte Dewa Surgawi. Tidak, Su Qin juga meraung marah. Rencananya kali ini, perencanaannya yang melelahkan, hancur total. Jangan lupa bahwa ahli kebanggaan surga dari Sekte Tianshen meninggal di keluarga Su Anda. Jika orang-orang dari Sekte Tianshen mengetahui hal ini, siapa yang tahu apa yang akan mereka pikirkan? Petik 2. Luming berkata dengan tenang. Su Qin, kepala keluarga SU, dan anggota keluarga SU lainnya terkejut. Itu benar, kebanggaan surga dari Sekte Dewa Surgawi telah mati di keluarga SU. Jika Sekte Dewa Surgawi mengetahui hal ini, siapa yang tahu jika hal itu akan melibatkan keluarga SU? Pada saat itu, Sekte Dewa Surgawi akan marah dan keluarga SU pasti akan hancur. Brengsek, kepala keluarga SU, Su Qin, dan yang lainnya sangat marah hingga ingin muntah darah. Bukan saja mereka tidak bisa memberitahu siapapun tentang masalah ini, tetapi mereka juga harus menyembunyikannya dan membantu Luming menyembunyikannya. Untuk masalah ini, kamu harus membayar dengan nyawamu. Kalian semua harus mati. Su Qin berteriak histeris. Dia telah membayar harga yang mahal untuk meminta bantuan dari 3 ahli kebanggaan surga dari Sekte Tianshen. Tujuannya adalah membantu keluarga SU menang agar bisa memasuki tanah leluhur dan memperoleh peluang. Tapi sekarang, semuanya dirusak oleh Luming. Dia membenci Su Lei karena tidak patuh dan menyetujuinya. Dia membenci Luming karena ikut campur. Bunuh mereka semua. Su Qin berteriak dan memberi perintah. Membunuh. Pakar keluarga SU di sekitar halaman menerkam Luming, Su Lei, dan yang lainnya. Para ahli dari keluarga Su ini semuanya adalah ahli di bidang bela diri kerajaan tingkat tinggi, dan beberapa dari mereka bahkan merupakan seorang setengah biksu. Enyah. Mata Luming tajam saat dia berteriak. Luming tidak hanya menggunakan teknik pedang dewa, tetapi gelombang suaranya juga mengandung esensi vital dalam jumlah yang mengerikan. Pakar keluarga SU yang menerkam Luming dan yang lainnya berteriak kesakitan. Kemudian, tubuh mereka seperti terkena palu godam. Mereka mundur dengan kecepatan lebih cepat daripada saat mereka menerkam ke depan, darah muncrat dari mulut mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Su Qin dan beberapa orang lainnya yang tidak bergerak melebarkan mata mereka karena tidak percaya. Luming terlalu menakutkan. Dengan satu teriakan, puluhan ahli keluarga Su, termasuk beberapa ahli Sein setengah langkah, muntah darah dan terjatuh. Budidaya apa itu? Kekuatan tempur seperti apa? Su Lei, Su Cha, dan ibu Su Lei juga tercengang. Kakak senior Luming menjadi lebih kuat lagi. Su Lei bergumam, 1,5 tahun yang lalu, meskipun kultivasi Luming kuat, hal itu tidak berlebihan. Sekarang, budidayanya sungguh tak terduga. Bus, mata Luming bersinar seperti kilat. Dia memandang Su Qin dan mengepalkan tinjunya. Su Qin menjerit dan tubuhnya terbang menuju Luming tanpa sadar. Luming meraih lehernya dan mengangkatnya ke udara. Ayah, selamatkan aku. Su Qin berteriak ketakutan. Lepaskan dia, tuan dari keluarga SU berteriak. Dia melepaskan kultivasinya dengan sekuat tenaga. Hukum angin memadat dan menyelimuti Luming. Sudahkah kamu memikirkannya dengan matang? Apakah kamu benar-benar ingin melawanku? Luming memandangi tuan dari keluarga SU. Ledakan. Kemudian, aura menakutkan keluar dari tubuh Luming. Hukum kekacauan yang menakutkan memenuhi udara dan menekan tuan dari keluarga SU. Dan EBSP, kepala keluarga SU merasa seperti disambar petir. Tubuhnya gemetar dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur, hampir menyemburkan darah. Perbedaannya terlalu besar. Di mata master keluarga SU, Luming tampaknya telah berubah menjadi binatang purba yang tak terkalahkan. Tuan dari keluarga SU terkejut. Pikirannya berputar. Tiba-tiba, dia menarik kembali auranya dan menangkupkan tinjunya ke arah Luming.
Tuan muda ini benar-benar jenius yang tiada taraf. Saya buta sebelumnya, mohon maafkan saya. Tindakan ini bahkan mengejutkan kepala keluarga, dia tahu prinsip menilai situasi. Masalah hari ini belum pernah terjadi. Ketiga orang dari Sekte Dewa Surgawi ini tidak pernah muncul di keluarga SU. Posisi Sulei di keluarga SU akan seperti posisi Kiner. Tuan dari keluarga SU terus berbicara. Dia ingin meredakan ketegangan antara dia dan Lu Ming dan Sulei. Hehe, kamu mengubah sikapmu dengan cepat. Enyah, Lu Ming menamparkan wajah Sukin dan membuatnya terbang. Ah, kamu berani memukulku. Ayah, bunuh mereka, bunuh mereka. Sukin berteriak histeris. Diam, diam. Kepala keluarga SU menegur Sukin, membungkamnya. Lu Ming tersenyum tipis. Jika mereka berada di luar, dia akan menamparkan Sukin sampai mati. Bagaimanapun, ini adalah keluarga Sulei. Dia masih memiliki anggota keluarga lain di keluarga SU. Dia tidak bisa melangkah terlalu jauh. Dia hanya perlu menetapkan otoritasnya. Tuan muda, bagaimana saya harus memanggil Anda? Kepala keluarga SU tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Lu Ming memandang tuan dari keluarga SU dan berkata dengan acuh tak acuh, Lu Ming. Oh, itu saudara Lu, tunggu, kamu, namamu Lu Ming. Lu Ming dari lembah Dewa Naga. Apa? Kepala keluarga SU berteriak kaget. 3 tahun lalu, berita tentang pertempuran Lu Ming dengan putra surgawi telah menyebar ke seluruh wilayah Azure. Bahkan beberapa kekuatan besar pernah mendengar nama Lu Ming. Sukin dan ahli lainnya dari keluarga SU membelalak karena terkejut. Ternyata orang tersebut adalah Lu Ming. Apakah Lu Ming menjadi begitu kuat? Jika tidak ada Lu Ming lain di lembah Dewa Naga, itu pasti aku. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Jadi itu saudara Lu Ming. Aku pasti buta karena tidak mengenali naga asli yang ada tepat di depan mataku. Saudara Lu Ming, saya punya permintaan yang lancang. Kepala keluarga dari keluarga SU tersenyum dan segera memanggil Lu Ming sebagai saudaranya. Dia tidak terlihat seperti sedang bertarung dengan Lu Ming sekarang. Apa itu? Kata Lu Ming. Saya ingin mengundang saudara Lu Ming untuk mewakili keluarga SU dalam kompetisi 4 keluarga besar. Selama saudara Lu Ming menyetujuinya, saya bersedia menyatakan syarat apapun. Kata kepala keluarga SU. Lu Ming tercengang. Ia tidak menyangka kepala keluarga SU akan memintanya berjuang demi keluarga SU. Itu di luar dugaannya. Mata Sukin berbinar. Jika Lu Ming mengambil tindakan, keluarga SU pasti akan menang. Bukannya saya tidak bisa mengambil tindakan, tapi saya punya 2 syarat. Kata Lu Ming. Saudara Lu Ming, tolong beritahu saya. Kepala keluarga SU sangat senang dan cepat berkata. Pertama, kedepannya Sulei dan keluarganya akan tinggal di keluarga SU. Saya tidak ingin mendengar ada orang yang menindas mereka. Kata Lu Ming. Jangan khawatir tentang ini. Di masa depan, jika Sulei, keluarganya, dan anggota klannya berani menindas mereka di keluarga SU, saya tidak akan melepaskan mereka dengan mudah, tidak peduli siapa itu. Ya, kepala keluarga SU langsung setuju. Syarat kedua adalah jika saya membantu keluarga SU mendapatkan tempat pertama, yang masuk ke tanah leluhur pasti Sulei. Kata Lu Ming. Mustahil. Ini tidak mungkin. Sukin berteriak. Membiarkan Sulei memasuki tanah leluhur tidak ada hubungannya dengan dia, jadi dia tentu saja tidak akan setuju. Tuan dari keluarga SU mengerutkan alisnya. Dia lebih menginginkan bantuan Lu Ming untuk Sukin. Kaisar Naga Abadi Chapter 1662 Bahasa Indonesia. 1662 tidak bisakah hal ini diselesaikan? Ekspresi kepala keluarga SU terus berubah, dan dia tidak menjawab sejenak. Apa yang salah? Apakah kondisi ini sangat sulit untuk disetujui? Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Saudara Lu Ming, bisakah kamu mengubah kondisimu? Kata kepala keluarga SU. Tidak perlu bertukar, tuan tua ini setuju. Saat ini, suara lama terdengar. Dari dalam aula keluarga SU, seorang tetua berambut putih melangkah keluar. Santo, tatapan Lu Ming berkedip. Penatua ini adalah seorang suci, tetapi dia hanya seorang suci tingkat rendah yang cerdas. Nenek moyang dan EBSCP, melihat lelaki tua ini, kepala keluarga SU langsung tertunduk. Kami memberi penghormatan kepada leluhur.
Sukin dan anggota keluarga Su lainnya, termasuk Sulei, Sucha, dan Ibu Sulei, semuanya membungkuk hormat. Penatua ini adalah pilar keluarga Su, satu-satunya orang suci. Saya setuju dengan persyaratan Lu Ming. Setelah keluarga Su menang, leluhur. Dia juga merupakan keturunan langsung dari keluarga Su. Jika dia bisa mendapatkan kesempatan mendapatkan tanah leluhur, itu akan menjadi kekayaan keluarga Su. Kata leluhur alam suci keluarga Su. Ya, leluhur. Dan EBSCP, kepala keluarga Su mengangguk dan tidak berani membangkang. Sukin sangat tidak mau, tetapi karena leluhur tua Su telah berbicara, dia tidak berani mengatakan apapun dan hanya bisa mengertakkan gigi. Juga, jangan berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena aku sedang mengasingkan diri. Anda adalah kepala keluarga Su, jadi Anda harus memikirkan seluruh keluarga Su, bukan anak Anda. Kalau begitu, kamu tidak perlu menjadi kepala keluarga lagi. Lanjut leluhur tua Su. Kepala keluarga Su berkeringat dingin dan berlutut ketakutan dan gentar, mohon maafkan saya, leluhur. Saya tidak akan berani melakukannya lagi di masa depan. Di dunia bela diri Dao, kekuatan berbicara sendiri. Dalam keluarga Su, seorang suci adalah rajanya, dan dia dapat menentukan kepala keluarga hanya dengan satu kata. Di hadapan leluhur tua Su, kepala keluarga Su bahkan tidak berani mengeluarkan kentut. Gadis ini sangat berbakat. Kedepannya, kami akan fokus mengasuhnya. Alam bijak sudah di depan mata. Apakah kamu mengerti? Petik 2. Dan EBSCP, leluhur tua Su memandang Sulei dan tersenyum. Kemudian, dia melihat ke arah kepala keluarga Su dan matanya bersinar. Dia berkultivasi secara tertutup sepanjang tahun. Kadang-kadang, dia berkultivasi secara tertutup selama beberapa dekade. Oleh karena itu, dia jarang menanyakan urusan keluarga Su. Jika dia tidak dikejutkan oleh aura Lu Ming dan mengakhiri budidaya tertutupnya, dia akan kehilangan keajaiban seperti Sulei. Dengan bakat Sulei, dia berpotensi menjadi orang suci. Sangat sulit bagi sebuah keluarga untuk menghasilkan orang jenius seperti itu. Namun, kepala keluarga Su ingin mengorbankan Sulei sebagai imbalan atas kesempatan putrinya. Dan EBSCP, hati leluhur tua Su dipenuhi amarah. Dia merencanakan dan sepertinya dia harus membersihkan keluarga Su. Saudara Lu Ming, tolong. Saya akan memesan jamuan makan sebagai ucapan terima kasih karena telah melindungi seorang jenius dari keluarga Su. Kata Sumo. Nenek moyang keluarga Su memandang Lu Ming dan berkata dengan sopan. Sama-sama, Lu Ming tersenyum. Kemudian, dia memasuki bagian dalam kediaman keluarga Su bersama Sulei dan yang lainnya. Adapun beberapa ahli kebanggaan surga dari Sekte Tianshan, tentu saja akan ada seseorang yang berurusan dengan mereka. Terlebih lagi, telah dikeluarkan perintah bahwa jika ada yang membocorkan informasi ini, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Setelah jamuan makan, Lu Ming tinggal sementara di kediaman keluarga Su. Persaingan antara keempat keluarga akan dimulai 7 hari kemudian. Bagaimanapun, masih ada waktu sebelum pelelangan harta karun. Lu Ming tidak terburu-buru. Dia bisa membantu Sulei yang baik hati. 7 hari berlalu dalam sekejap mata. Persaingan antara 4 klan besar kota Gusu telah dimulai. Tempatnya adalah sebuah alun-alun besar di pusat kota Gusu. Di tengah alun-alun, sebuah arena pertempuran besar telah dibangun. Pada hari ini, alun-alun dikelilingi oleh lautan manusia. Persaingan antara 4 klan besar kota Gusu merupakan peristiwa akbar yang jarang terjadi di kota Gusu, sehingga wajar jika para ahli bela diri kota Gusu berbondong-bondong datang ke sana. Ada stand yang dibangun di keempat arah alun-alun. Lu Ming dan anggota keluarga Su mendarat di tribun di sebelah timur. Setelah itu, orang-orang dari 3 keluarga lainnya mendarat di 3 stand lainnya. Tak lama kemudian, kompetisi resmi dimulai. Aturan kompetisinya sangat sederhana. Setiap keluarga akan mengirim 6 ahli muda untuk memasuki arena pertempuran bersama untuk pertarungan tim. Keluarga yang masih memiliki orang-orang tersisa di arena pertempuran akan menang. Keluarga Su, termasuk Lu Ming, telah memilih 6 pemuda. Sulei adalah salah satunya. Selain Lu Ming, yang terkuat di antara mereka hanya berada di ranah kerajaan bela diri tingkat ke-7. Dulu, keluarga Su selalu mengundang bantuan dari luar.
Namun, kali ini, dengan adanya Luming, keluarga SU tentu saja tidak perlu meminta bantuan dari luar. Bus, bus, dan EBSCP, suara mendesing. Dari segala arah, sosok-sosok bergegas menuju ring pertempuran. Tepatnya ada 6 orang di setiap arah. Begitu yang lain melompat ke arena pertarungan, mereka mulai menilai satu sama lain. Setelah itu, tentu saja, dia harus mengamati musuh dengan baik sebelum dia tahu cara bertarung. Haha, Suki, keluarga Sumu sebenarnya tidak mendapat bantuan dari luar kali ini. Tidak, hanya satu pembantu eksternal. Apakah kamu sudah menyerah pada kompetisi? Hahaha, tawa keras terdengar. Dari selatan, seorang pria parubaya mencibir kepala keluarga SU. Selain orang itu, budidaya tertinggi di antara yang lain hanya di ranah bela diri kerajaan LV7. Tampaknya keluarga SU sudah benar-benar menyerah. Ayo hilangkan keluarga SU dulu dan lakukan pertarungan antara ketiga keluarga. Sebuah suara datang dari barat. Yang berbicara adalah kepala keluarga dari 3 keluarga lainnya. Sama seperti master keluarga SU, mereka semua berada di alam setengah Sein tahap ketiga dan memiliki basis budidaya tangki hukum. Mereka dapat dengan jelas melihat budidaya Sulei dan yang lainnya dengan sapuan indera spiritual mereka. Hanya ada satu pengecualian, dan itu adalah Luming. Dia telah menggunakan teknik nafas ilusi, sehingga mereka tidak dapat melihat tingkat kultivasinya dengan jelas. Namun, mereka tidak terlalu mempedulikannya. Mereka tidak percaya bahwa tingkat kultivasi Luming sangat kuat. Tunggu sebentar, kamulah yang akan menangis. Senyuman dingin muncul di wajah anggota keluarga SU itu, tapi dia tidak mengatakan apapun. Tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Sebentar lagi, dia akan memberitahu mereka kekuatan keluarga SU. Kepala keluarga telah berbicara. Kami akan menangani keluarga SU dulu. Di arena pertempuran, salah satu dari 6 orang dari selatan mencibir dan memandang kelompok Luming. Saya juga berpikir keempat sisinya terlalu rumit. Mari kita hadapi yang terlemah dulu. Salah satu dari 6 orang di sisi barat mencibir. Kemudian, 3 kelompok orang itu melangkah maju dan mendesak ke arah Luming dan yang lainnya. Aura yang kuat berkembang satu persatu. Mereka semua adalah pakar ranah bela diri kerajaan tingkat tinggi, dan masing-masing pihak memiliki beberapa pakar ranah bela diri kerajaan LV9. Di antara 6 orang keluarga SU, kecuali Sulei, sisanya menjadi pucat. 7 hari yang lalu, Luming telah menunjukkan kehebatannya di keluarga SU. Hanya beberapa petinggi dan orang kuat yang berpartisipasi. Orang-orang muda ini tidak berpartisipasi dan tentu saja tidak tahu betapa kuatnya Luming. Apa yang kita lakukan? Wajah seorang pemuda dipenuhi keringat dingin. 3 keluarga lainnya semuanya mendapat bantuan dari luar, dan masing-masing jauh lebih kuat dari mereka. Belum lagi ketiga keluarga itu telah bergabung. Hasilnya jelas tanpa perlawanan. Tidak bisakah kamu menyelesaikannya? Luming tersenyum dan berjalan ke tengah ring pertarungan. Kamu tidak ingin hidup lagi. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Seorang pemuda dari keluarga SU mengalami kebingungan. Kita lihat saja. Sulei berkata dengan takut-takut. Kaisar Naga Abadi Chapter 1663 Bahasa Indonesia. 1663 sudah berakhir. 4 pemuda lainnya dari keluarga SU tercengang. Jam tangan. Apa maksudnya? Para ahli muda dari 3 keluarga lainnya juga melihat ke arah Luming. Apa maksud keluarga SU dengan ini? Membiarkan satu orang berjalan ke tengah panggung sementara 5 orang lainnya menonton dari tepi arena pertarungan, strategi macam apa ini? Apakah mereka ingin Luming menangani mereka bertiga sendirian? Saat ini, 3 kepala keluarga lainnya juga mengerutkan kening. Mereka tidak dapat melihat melalui kultivasi Luming. Mereka menduga Luming telah mengembangkan teknik penyembunyian yang luar biasa. Awalnya, mereka mengira sekuat apapun kultivasi Luming, tidak akan sekuat itu. Namun, sepertinya ada sesuatu yang tidak beres saat ini. Ada firasat buruk di hati mereka, apalagi saat melihat ekspresi tenang kepala keluarga SU. Mereka merasa ada yang tidak beres. Kalian semua, serang bersama-sama. Luming berdiri di tengah ring pertarungan dengan tangan di belakang punggung. Apa, Anda ingin kami menyerang bersama?
Anak ini sombong sekali. Dia memang sombong. Ada begitu banyak dari kita di sini. Kami bahkan tidak takut pada seorang setengah biksu, jadi bagaimana mungkin dia bisa menjadi seorang setengah biksu? Petik 2. Setengah biksu muda seperti itu hanya bisa ditemukan di 13 sekte teratas, dan jumlahnya sangat sedikit. Sekarang pertemuan perbaikan harta karun akan segera dimulai, para guru itu semua sedang mempersiapkannya. Mengapa mereka datang untuk mengikuti kompetisi beberapa keluarga kecil? Petik 2. Berhenti berpura-pura. Ayo serang bersama. Serangkaian suara terkejut dan dingin terdengar. Setelah itu, para ahli dari 3 keluarga besar mulai bergerak. Totalnya ada 18 orang, dan mereka menyerang Luming. Segala jenis cahaya berkumpul, dan itu sangat menakutkan. Dengan begitu banyak ahli yang menyerang pada saat yang sama, bahkan eksistensi pada tahap pertama dari alam setengah Sein harus mundur. Sosok Luming masih tidak bergerak. Dia hanya mengambil satu langkah ke depan. Bang! Dia mengambil satu langkah ke depan, dan panggung pertarungan berguncang. 39 naga meraung dan bergegas keluar, menerkam ahli dari 3 keluarga. Itu tidak dapat dihentikan, dan ia menyerang ke depan dengan kekuatan yang menghancurkan. Tubuh 18 ahli muda dari 3 keluarga itu seperti 18 bola. Mereka terbang mundur dan memuntahkan darah ke udara. Bang! 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 Ke-18 pemuda itu terjatuh dari arena pertarungan seperti pangsit, tergeletak di tanah dan meratap. Kesunyian. Alun-alun menjadi sunyi senyap. Itu telah berakhir. Sebenarnya berakhir seperti ini. Luming baru mengambil satu langkah ke depan dan kompetisi telah berakhir. Banyak praktisi seni bela diri kuno dari kota Gusu bergegas untuk menyaksikan pertempuran sengit. Mereka tidak menyangka acara akbar langka di kota Gusu ini akan berakhir begitu saja dimulai. Beberapa orang begitu teralihkan perhatiannya sehingga mereka bahkan tidak melihat bagaimana hal itu berakhir. Ini, para leluhur dari 3 keluarga lainnya dan para ahli lainnya tidak bisa berkata-kata dan tidak bisa berkata-kata. Hahaha, kamu terlalu baik. Kali ini, tanah leluhur akan menjadi milik keluarga Su saya. Hahaha. Kepala keluarga Su tertawa terbahak-bahak. Dia merasa tertekan karena Sukin tidak bisa memasuki tanah leluhur, tetapi sekarang dia merasa jauh lebih baik. 4 klan besar kota Gusu terus-menerus berperang satu sama lain. Kapan dia pernah melihat ekspresi seperti itu di wajah kepala klan dari 3 klan besar lainnya? Sukin menghela nafas di samping kepala keluarga Su. Su Lei sebenarnya mendapat bantuan Luming. Dia merasa tidak berdaya dan mendesah dalam hatinya. Su Lei terlalu beruntung. Saya tidak menyangka keluarga Su akan mengundang favorit surga muda yang begitu kuat. Dia pastilah favorit surga dari 13 sekte teratas. Tingkat pengolahannya pasti berada di alam setengah biksu. Keluarga Su beruntung kali ini. Adapun klan lainnya, mereka hanya bisa menjaga mulut mereka. Banyak penonton juga tidak berdaya. Sebuah acara akbar berakhir begitu saja. Potong omong kosong itu. Sekarang, pergi dan buka tanah leluhur. Kata kepala keluarga Su. Tanah leluhur harus dibuka oleh kepala keluarga dari 4 marga besar secara bersamaan. Ini telah menjadi peraturan di kota Gusu selama bertahun-tahun. Meskipun kepala keluarga dari 3 klan besar lainnya tidak mau, mereka tidak punya pilihan selain membukanya. Mereka hanya bisa menaruh harapan pada kompetisi berikutnya. Su Lei, ayo pergi. Tuan dari keluarga Su naik ke udara dan memandang Su Lei. Kemudian, dia menoleh ke Luming dan berkata, Saudara Lu, setiap kali seseorang memasuki tanah leluhur, pasti ada pelindung. Bagaimana kalau kamu masuk bersama Su Lei? Petik 2. Tentu saja, tak masalah. Luming mengangguk. Luming, Su Lei, dan 4 kepala keluarga naik ke udara dan terbang ke utara alun-alun. Tidak jauh dari utara alun-alun, ada sebuah istana kecil. Semua orang masuk ke istana dan melihat dinding batu. Di dinding batu, ada berbagai macam pola aneh. Ayo mulai, kata kepala keluarga Su. 3 patriark lainnya mengangguk, dan mereka berempat menyerang pada saat bersamaan. Mereka membanting telapak tangan mereka ke dinding batu, dan Zhen Yuan mereka dengan gila-gilaan melonjak ke dalamnya. Dinding batu memancarkan cahaya terang. Kaca, dinding batu tiba-tiba terbelah, dan vortex hitam pekat muncul. Su Lei, masuklah.
Rejeki apa yang bisa kamu peroleh di tanah leluhur akan bergantung pada keberuntunganmu. Kata kepala keluarga Su. Ya, Sulei mengangguk dan melangkah ke pusaran bersama Luming. Ruang berputar dan saat berikutnya, Luming menemukan bahwa mereka berada di ruang terbuka. Ruang terbukanya sangat luas, namun dikelilingi oleh hamparan warna putih yang luas. Di depan mereka, ada bola cahaya yang melayang di udara, seperti matahari. Apakah itu jiwa leluhur? Sulei bergumam lalu berlutut dengan hormat. Menghadapi bola cahaya, dia berlutut dan bersujud dengan hormat. Apa? Luming berdiri di samping Sulei dan memandangi bola cahaya, tenggelam dalam pikirannya. Dalam beberapa hari terakhir, dia mendengar Sulei menyebutkan tanah leluhur. Sulei juga tidak tahu banyak. Dia hanya tahu bahwa setiap kali anggota dari 4 keluarga besar memasuki tempat ini, mereka harus berlutut dan memberi penghormatan kepada bola cahaya. Kemudian, mereka akan masuk ke dalam bola cahaya dan mendapatkan kesempatan. Dari waktu ke waktu, senjata suci, pil, panduan budidaya, dan harta lainnya akan terbang keluar dari bola cahaya. Adapun apa yang bisa diperoleh seseorang, semuanya tergantung takdir. Sulei berlutut dan berjalan menuju cahaya. Ketika mencapai jarak tertentu, seberkas cahaya terbang turun dari bola cahaya dan jatuh ke tubuh Sulei. Tubuh Sulei sedikit gemetar seolah-olah dia berada di bawah tekanan besar, tapi dia mengertakkan gigi dan bertahan. Luming terus-menerus memperhatikan Sulei. Jika sesuatu terjadi pada Sulei, dia akan datang menyelamatkannya tepat waktu. Pernah ada murid dari 4 keluarga besar yang jatuh di sini karena mereka tidak dapat menahan tekanan pancaran cahaya. Oleh karena itu, setelah masuk, selalu ada seseorang yang mengikuti dan melindungi mereka. Sulei mengertakkan gigi. Wajah kecilnya yang halus menunjukkan ekspresi keras kepala dan tekad saat dia terus melangkah maju. Selangkah demi selangkah, Sulei tampak kesulitan berjalan. Tak lama kemudian, tubuhnya basah oleh keringat, dan wajahnya dipenuhi keringat harum. Tapi Sulei tidak menyerah. Dia mengertakkan gigi dan terus melangkah maju dengan tegas. Tidak lama kemudian, tubuh mungil Sulei bergetar semakin hebat. Darah bahkan merembes keluar dari kulitnya. Luming tidak bergerak. Dia mengerti bahwa ini adalah ujian bagi Sulei. Selama Sulei bisa menahannya, dia akan berubah. Selama nyawa Sulei tidak dalam bahaya, Luming tidak akan mengambil tindakan. Kaisar Naga Abadi Chapter 1664 Bahasa Indonesia 1664 Bab 1664 Naga Yin yang misterius. Di bawah tatapan Luming, Sulei terus bergerak maju. Mengaum, tiba-tiba, raungan naga keluar dari tubuh Sulei. Bayangan naga sejati muncul di tubuh Sulei, memancarkan udara dingin yang mengejutkan. Tubuh naga Yin yang misterius. Tatapan Luming berkedip. Pada saat ini, raungan naga terdengar dari cahaya cemerlang. Kemudian, cahaya itu terbang langsung ke arah Sulei dan menyelimutinya. Perlahan, bola cahaya itu berubah menjadi naga sejati. Penampilan naga sejati ini sangat mirip dengan ruang hampa yang muncul di tubuh Sulei. Naga Yin yang misterius. Mengaum. Naga sejati yang dibentuk oleh cahaya yang melilit Sulei. Sulei sepertinya merasakan sesuatu. Dia duduk bersila dan memejamkan mata. Dia tampak serius. Suara mendesing. Di depannya, sebuah gelang terbang dan melayang di atas kepala Sulei. Warisan, gelang penyimpanan. Jantung Luming berdetak kencang dan senyuman muncul di wajahnya. Kemudian, dia mengambil satu langkah ke depan dan muncul di tempat bola cahaya itu berada. Di sana, tulang Qi yang seperti batu giok seputih salju tergeletak di tanah. Naga sejati, Bongu. Seperti yang diharapkan. Senyuman di wajah Luming semakin lebar. Ternyata naga sejati yang kuat telah jatuh di tanah leluhur. Meskipun naga sejati telah jatuh, jiwanya tidak hancur. Oleh karena itu, setiap kali murid keluarga Su datang, jiwa naga sejati akan memberi mereka harta karun. Gelang yang melayang di atas kepala Sulei adalah gelang penyimpanan naga sejati. Fungsi gelang penyimpan sama dengan cincin penyimpan. Itu berisi ruang dan merupakan harta karun untuk menyimpan barang. Terlebih lagi, naga sejati ini adalah naga Yin misterius, yang sangat cocok dengan fisik Sulei. Oleh karena itu, ketika Sulei datang saat ini, jiwa naga sejati ingin mewariskan warisan kepadanya.
Mulai saat ini, keturunan dari 4 keluarga besar tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun saat mereka masuk. Pikiran Luming berubah dan dia memahami segalanya dengan jelas. Ini adalah kesempatan Su Lei. Namun, tulang naga ini sangat berguna bagi Luming. Ketika naga yin misterius ini masih hidup, pastinya bukan hanya pada tahap Sein yang cerah. Setidaknya itu berada di atas panggung Great Sein. Karena Luming telah menemukannya, dia tidak akan melewatkannya. Dia melambaikan tangannya dan menyimpan tulang naga. Lalu, dia duduk bersila tidak jauh dari Su Lei dan menunggu. Tampaknya warisan itu tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Sosok naga yin misterius melilit tubuh Su Lei, dan cahayanya terus-menerus meresap ke dalam tubuh Su Lei. Waktu berlalu hari demi hari. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Pada saat ini, telah menghilang sepenuhnya. Ki dingin yang mengerikan menyebar dari tubuh Su Lei, dan sungai air yin yang dalam melingkari tubuhnya. Konstitusi tubuh saya sebenarnya telah berevolusi menjadi tubuh spiritual bumi yang unggul dan sangat dekat dengan tubuh spiritual surga. Kultivasi saya juga telah mencapai puncak ranah bela diri kerajaan LV6. Mata Luming dipenuhi dengan keterkejutan. Fisik Su Lei awalnya adalah tubuh spiritual bumi tingkat menengah, tetapi sekarang telah mencapai tubuh spiritual bumi tingkat tinggi, yang sangat dekat dengan tubuh spiritual surga. Kekuatan sungai yin yang misterius benar-benar menakutkan. Kaisar bela diri tingkat ke-6 atau bahkan ke-7 akan mati beku dalam sekejap. Kultivasi Su Lei sebelumnya berada pada tahap awal alam kaisar bela diri tingkat 6. Sekarang, ia telah maju ke puncak ranah kaisar bela diri tingkat 6. Meskipun peningkatannya tidak banyak, kecepatan kultivasi Su Lei akan luar biasa dan dia akan maju pesat di masa depan. Luming tersenyum. Dia senang untuk wanita muda yang baik hati ini. Mengaum. Raungan naga bergema. Pilar cahaya keluar dari tubuh Su Lei dan langsung menuju ke langit. Seluruh area bergetar hebat. Luming tahu bahwa warisan itu telah memasuki tahap akhir. Jiwa naga yin yang misterius akan segera dimusnahkan. Namun, ini adalah pilihannya sendiri. Di luar tanah leluhur, 4 kepala keluarga dan yang lainnya sedang menunggu. Apa yang sedang terjadi? Sudah setengah bulan sejak kita memasuki tanah leluhur. Dulu, ketika orang lain memasuki tanah leluhur, tidak lebih dari 3 hari sebelum mereka keluar. Mengapa kali ini setengah bulan? Petik 2. Jangan bilang mereka semua mati di dalam. Banyak orang yang menebak-nebak. Para leluhur dari 4 keluarga besar juga memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang. Mengaum. Tiba-tiba, raungan naga datang dari tanah leluhur. Kemudian, pusaran di dinding batu itu meledak dengan cahaya terang. Dinding batu itu bergetar hebat dan meledak dengan keras. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi di dalam? Kepala keluarga dari keluarga besar mulai berteriak. Pada saat itu, aura yang sangat menakutkan muncul dari 4 penjuru kota Gusu. Tekanan besar menyelimuti seluruh kota. Lalu, 4 sosok muncul di udara. Setiap sosok diselimuti oleh cahaya suci yang cemerlang, dan kekuatan suci mereka berkembang. Sein, para leluhur Sein dari 4 keluarga telah disiagakan. Seseorang berseru. 4 leluhur alam suci dari 4 keluarga besar turun di pintu masuk tanah leluhur. Apa yang sedang terjadi? Nenek moyang tua Su berbicara. Patriark, saya tidak tahu apa yang terjadi. Su Lei dan yang lainnya sudah berada di sana selama setengah bulan dan belum keluar. Sekarang, perubahan yang mengejutkan tiba-tiba terjadi. Kata kepala keluarga Su. Tanah leluhur telah berubah, ayo masuk dan lihat. Ayo masuk. Para leluhur alam suci dari keluarga lain berkata satu demi satu. Kemudian, mereka masuk ke pusaran dan menghilang. Para leluhur dari keluarga besar juga mengikuti leluhur mereka ke tanah leluhur. Ayo masuk juga. Dan EBSP, kata leluhur tua Su kepada kepala keluarga Su lalu keduanya menyerbu ke dalam tanah leluhur. Para leluhur alam suci dan pemimpin klan dari 4 keluarga melihat Luming dan Su Lei duduk bersila begitu mereka memasuki tanah leluhur. Tapi mata semua orang tertuju pada Su Lei. Warisan. Warisan telah diambil olehnya. Menjijikkan. Para leluhur alam suci dari 3 keluarga lainnya menggeram, dan mata mereka penuh dengan niat membunuh. Apa yang kamu inginkan? Ini adalah kesempatan bagi murid keluarga Su saya. Apakah kamu ingin ikut campur?
Kata leluhur alam suci keluarga SU. Kesempatan apa? Tempat ini awalnya milik 4 klan besar kami. Sekarang dia telah sepenuhnya mendapatkan warisan, generasi murid masa depan yang datang ke sini tidak akan dapat memperoleh apapun. Itu benar. Gelang penyimpanan itu seharusnya ditinggalkan oleh tanah leluhur. Kita harus mendapatkannya dan membagi harta karun di dalamnya secara merata. Para leluhur alam suci berbicara satu demi satu. Nenek moyang Tuasu dan kepala keluarga SU memiliki ekspresi jelek. Orang-orang ini terlalu sombong. Menurut aturan 4 keluarga besar, ketika generasi muda memasuki tempat ini, tidak peduli peluang apapun yang mereka peroleh, mereka semua akan menjadi milik mereka. Tentu saja, ini termasuk semua warisannya. Tapi sekarang, para leluhur dari keluarga lain jelas-jelas iri dan tidak mau menyerah. Mereka ingin membaginya secara merata. Para leluhur alam suci secara alami tahu tentang tanah leluhur. Namun di masa lalu, ketika jiwa naga-naga yin yang misterius masih ide apapun. Ini karena pernah ada pembangkit tenaga listrik alam bijak yang berpikir untuk mendapatkan jiwa naga-naga yin yang misterius di masa lalu dan telah terbunuh di sini. Tapi sekarang, mereka tidak lagi mempunyai kekhawatiran seperti itu. Kaisar Naga Abadi Chapter 1665 Bahasa Indonesia 1665 Para orang suci dari 3 ras. Apakah kamu ingin melanggar aturan yang ditetapkan oleh 4 keluarga? Wajah leluhur tua SU jelek. Aturan. Lucu sekali, aturan ditentukan oleh manusia. Sekarang, kita bisa menetapkan aturan baru. Nenek moyang tua keluarga Cheng, salah satu dari 4 keluarga besar, mencibir. Itu benar. Apakah Anda ingin menghentikan kami? Hehe, bagus sekali. Kata leluhur tua alam suci lainnya. Ekspresi leluhur tua Su dan kepala keluarga SU berubah. Niat pihak lain sudah jelas. Jika keluarga SU ingin menghentikan mereka, mereka dapat menggunakan kesempatan ini untuk bergabung dan menghancurkan keluarga SU. K berderit. Dan EBSP, leluhur tua Su mengepalkan tinjunya dan kemudian menghela nafas. Kalau begitu, mari kita bagi harta di gelang penyimpanan secara merata di antara kita berempat, bagaimana kalau itu? Itu lebih seperti itu. Namun, gadis itu sedang menerima warisan. Kita harus segera menghentikannya dan mengambil warisannya. Kami akan membaginya di antara 4 keluarga. Benar, keuntungannya tidak bisa diambil oleh keluarga SU saja. Kata para leluhur lainnya dengan acuh tak acuh. Jangan melangkah terlalu jauh. Nenek moyang tua Su berteriak. Dia benar-benar marah besar seperti singa yang marah besar. Dia menatap ketiga leluhur tua lainnya dan berteriak, jika kita dengan paksa menghentikan proses penerimaan warisan, orang yang menerima warisan pasti akan mendapat serangan balik dan mati. Apalagi warisannya tidak bisa diambil. Bagaimana kamu tahu kalau kamu tidak mencobanya? Kata leluhur tua keluarga Cheng dengan santai. Itu benar. Kita akan tahu apakah itu berhasil atau tidak setelah kita mencobanya. Kata leluhur lainnya dengan dingin. Mata mereka dipenuhi rasa dingin. Apa hubungan hidup dan mati Su Lei dengan mereka? Apalagi mereka tidak bisa membiarkan keluarga SU mendapatkan warisan secara utuh. Jika tidak, jika mereka ingin berkuasa di masa depan, apakah keluarga lain masih mendapat tempat di kota Gusu? Mereka tahu bahwa Su Lei pasti akan mati jika mereka mengganggu warisannya. Apalagi warisannya tidak bisa diambil. Tapi tujuan mereka adalah membunuh Su Lei. Kamu sudah bertindak terlalu jauh. Hari ini, aku tidak akan membiarkanmu menyentuh keluarga suku meskipun aku mati. Nenek moyang tua Su berteriak dan aura menakutkan menyebar dari tubuhnya. Su Lei telah memperoleh warisan tanah leluhur dan menjadi harapan keluarga SU. Dia tidak bisa membiarkannya mati. Dan EBSP, kepala keluarga SU berdiri di samping leluhur tua Su. Hehe, Pak Tua Su, aku khawatir kamu tidak cukup. Aku akan menangani orang tua ini. Aku akan menyerahkan gadis itu padamu. Nenek moyang keluarga Cheng mencibir. Tubuhnya juga memancarkan aura mengejutkan saat ia melangkah menuju leluhur tua keluarga SU. Auranya berbenturan di udara, menyebabkan suara gemuruh. Tuan keluarga Cheng mengincar tuan keluarga SU. Patriark tidak perlu berurusan dengan seorang gadis kecil. Aku bisa melakukan itu. Kepala keluarga Hong dari keluarga lain berbicara dan berjalan menuju Su Lei. Mata leluhur tua SU dipenuhi dengan keputusasaan.
Para leluhur dari 4 klan besar semuanya berada di alam suci awal yang cerah. Tak satu pun dari mereka bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Dia sendiri tidak bisa menghentikan 3 klan besar lainnya. Kepala keluarga Hong mengungkapkan senyuman sinis di wajahnya saat dia mendekati Sulei. Tentu saja, dia tetap berhati-hati, karena Sulei telah menerima warisan naga yin yang misterius. Dia tidak tahu apakah jiwa naga yin misterius masih ada. Adapun Lu Ming, yang duduk di samping Sulei, dia diabaikan sama sekali. Dalam kompetisi yang diadakan setengah bulan yang lalu, meskipun Lu Ming telah menunjukkan kemampuan yang menakutkan, dia adalah seorang setengah biksu tahap ketiga dan seorang tokoh dikdaya yang tubuhnya dipenuhi dengan hukum. Dia sama sekali tidak menganggap serius Lu Ming. Saat ini, Lu Ming membuka matanya. Ada tatapan dingin di matanya. Enyah. Lu Ming melontarkan kata, enyahlah. Nak, apa katamu? Kepala keluarga Hong sedikit terkejut, dan kemudian dia menunjukkan senyuman sinis. Jika kamu tidak tersesat, kamu akan mati. Suara Lu Ming bahkan lebih dingin. Kata-kata yang luar biasa. Dulu. Tuan dari keluarga Hong dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dia mengirimkan serangan telapak tangan ke arah Lu Ming. Bang! Pada saat ini, Lu Ming mulai bergerak. Dia tiba-tiba menerkam ke arah tuan keluarga Hong dan membuat gerakan meraih. Semua serangan dan pertahanan tuan keluarga Hong langsung hancur. Lu Ming melihat ke bawah dari atas, meraih tenggorokannya, dan membantingnya ke tanah. Ledakan. Tanah bergetar dan kawah besar terbentuk. Tulang dan baju besi tuan keluarga Hong patah. Tidak hanya itu, kekuatan penghancur Lu Ming yang mengerikan menyerbu ke dalam tubuhnya dan menghancurkan dewa spiritualnya. Kamu. Darah mengucur dari mulut tuan keluarga Hong saat dia menatap Lu Ming dengan tidak percaya. Kemudian, kepalanya dimiringkan ke samping dan dia menghembuskan nafas terakhir. Di tempat kejadian, semua orang juga tercengang. Lu Ming telah membunuh tuan dari keluarga Hong dengan satu gerakan. Dia adalah seorang setengah biksu tingkat ketiga, seorang ahli yang terpengaruh oleh hukum. Tuan dari keluarga Su berkeringat dingin. Dia senang dia tidak menyerang Lu Ming saat itu. Kalau tidak, kemungkinan besar dia akan berakhir dengan cara yang sama. Nak, kamu sedang mencari kematian. Kepala keluarga Hong kembali sadar. Aura menakutkan keluar dari tubuhnya, dan seorang suci yang besar mungkin mendesak ke arah Lu Ming. Pada saat yang sama, kepala keluarga Hong mengambil langkah maju dan menyerang Lu Ming. Sinar pedang yang menakutkan menebas Lu Ming. Berhenti. Nenek moyang keluarga Su meraung dan ingin membantu Lu Ming. Namun, leluhur tua keluarga Cheng melayangkan telapak tangannya ke arahnya. Dia tidak punya pilihan selain melakukan serangan balik untuk melindungi dirinya sendiri. Sinar pedang menakutkan dari patriark keluarga Hong akan mendarat di kepala Lu Ming. Telapak tangan Lu Ming bersinar dan jaket air berelemen yang mengalir menutupi telapak tangannya. Dia mengangkat tangannya dan meraih suar pedang kepala keluarga Hong. Suar pedang berhenti di udara. Penggal kepalanya. Kepala keluarga Hong meraung. Kekuatan sucinya mendidih dan kekuatan hukum meledak. Dia ingin memotong Lu Ming dan tangannya menjadi dua. Namun, kilauan pedangnya tetap ada di udara, di tangan Lu Ming. Ia tidak jatuh sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Hati sang patriark bergetar, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia adalah seorang sage. Bagaimana Lu Ming bisa memblokir serangannya dengan mudah? Bang! Lu Ming mengerahkan kekuatan dan sinar pedang pihak lain hancur seperti kaca. Kemudian, Lu Ming menggunakan langkah angin yang menggelegar dan muncul di depan kepala keluarga Hong dengan satu langkah. Dia kemudian melayangkan pukulan. Sarung tangan esensi yang mengalir bersinar, dan hukum kekacauan meledak. Itu menghancurkan segalanya seolah-olah itu adalah sepotong kayu busuk. Kepala keluarga Hong menebas dengan sekuat tenaga tetapi dihancurkan oleh pukulan Lu Ming. Bang! Tinju Lu Ming mendarat dengan keras di tubuh kepala keluarga Hong. Sang patriark mengeluarkan pekikan darah yang mengental saat sebuah lubang besar meledak di tubuhnya. Dia dikirim terbang jauh dan mengeluarkan seteguk darah. Suara mendesing. Setelah itu, tombak naga hitam muncul di tangan Lu Ming. Itu melesat seperti kilat dan menembus gelabela kepala keluarga Hong, memakukannya ke tanah. Dia sudah mati. Dia sudah mati. Kepala keluarga Hong dibunuh oleh Lu Ming begitu saja. Pada saat ini,
yang lain menatap Lu Ming dengan kaget. Mata mereka membelalak tak percaya. Seorang Sein terbunuh begitu saja, dan hal itu terlihat begitu mudah. Mereka hanya pernah mendengar tentang para Sein yang dibunuh oleh orang-orang yang bukan Sein dalam legenda. Namun, hal itu terjadi tepat di depan mata mereka. Itu membuat mereka merasa seperti berada dalam mimpi. Tahap kedua dari setengah Sein. Nenek moyang tua keluarga Cheng bergumam. Mereka akhirnya bisa melihat tingkat kultivasi Lu Ming dengan jelas. Kaisar Naga Abadi Chapter 1666 Bahasa Indonesia 1666 Bab 1666 Kembali ke Lembah Dewa Naga. Tahap kedua dari setengah Sein. Hati yang lain bergetar. Ia masih berada di alam setengah biksu tahap kedua, namun ia bisa dengan mudah membunuh seorang penguasa alam biksu. Kekuatan tempur semacam ini terlalu menakutkan. Ayo pergi. Setelah beberapa saat, yang lain akhirnya bereaksi. Mereka meraung dan mundur, mencoba meninggalkan tempat ini. Tadi ku bilang, kalau kamu tidak pergi, kamu akan mati. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Lu Ming berkata dengan dingin. Bintik-bintik cahaya muncul di sekujur tubuhnya. 36 senjata suci melayang di udara. Ki senjata tempur berkumpul dan suara mendesing. Tombak naga hitam telah lama kembali ke tangan Lu Ming. Dia kemudian melemparkannya dan memakukan pemimpin klan ke tanah. Lu Ming mencengkeram pedangnya dan melangkah ke dalam kehampaan, menyerbu menuju patriark alam suci. Membunuh. Mati. Lu Ming berteriak sambil melepaskan teknik pedang sucinya. Sang patriark alam Sein gemetar. Pada saat ini, pedang tempur Lu Ming telah tiba. Puff. Patriark alam suci dengan mudah dibunuh oleh Lu Ming. Sage lain telah jatuh. Di tempat kejadian, hanya tersisa leluhur tua keluarga Cheng dan kepala keluarga Cheng. Namun, keduanya ditahan oleh leluhur dan kepala keluarga Su. Lepaskan aku. Patriark alam suci dari keluarga Cheng merasa ngeri saat melihat Lu Ming mendekat. Dia memohon belas kasihan. Membunuh. Mata Lu Ming sangat dingin. Dia menggunakan teknik pedang surgawi sekali lagi. Kepala keluarga Cheng bergidik. Kemudian, pedang tempur Lu Ming menebas. Kepala keluarga Cheng dibunuh oleh pedang Lu Ming saat dia sangat ketakutan dan tidak mau. Kemudian, dengan kilatan cahaya pedang, kepala keluarga Cheng juga terbunuh. Sebelumnya, kepala keluarga Cheng lah yang paling sombong. Mungkinkah dia memohon belas kasihan? Pada titik ini, para leluhur dan pemimpin klan dari 3 klan besar lainnya semuanya telah jatuh di sini. Nenek moyang tua dan kepala keluarga Su memandang Lu Ming dengan kaget. Mereka masih linglung. Mati. Semua leluhur alam suci dan pemimpin klan dari 3 keluarga lainnya telah meninggal. Dari saat Lu Ming bergerak hingga dia membunuh para ahli dari 3 keluarga besar, dibutuhkan waktu kurang dari 1 menit. Kecakapan pertempuran yang menakjubkan seperti itu telah melampaui imajinasi mereka. Orang aneh. Dia benar-benar aneh. Tidak heran dia berani menantang putra surgawi. Saat ini, semua orang di benua Azure berpikir bahwa Lu Ming pasti akan kalah dan dibunuh oleh putra dewa. Namun kini, tampaknya hal itu belum tentu terjadi. Bukan itu masalahnya sama sekali. Seluruh benua Azure telah meremehkan Lu Ming. Banyak pemikiran terlintas di benak leluhur tua Su dan pemimpin keluarga Su. Lalu, mereka berdua sangat gembira. Orang terkuat dari 3 klan besar lainnya semuanya tewas. Mulai sekarang, tidak ada seorang pun di kota Gusu yang bisa menandingi klan Su. Klan Su akan mendominasi kota Gusu. Semua ini karena Lu Ming. Memikirkan hal ini, kepala keluarga Su merasakan gelombang ketakutan di hatinya. Untungnya, dia berubah pikiran dan memutuskan untuk mengikat Lu Ming. Jika tidak, keluarga Su akan hancur. Dengan satu pemikiran, dia telah mengubah nasib keluarga Su sepenuhnya. Hati kepala keluarga Su sangat rumit. Namun, dia diam-diam bersumpah bahwa dia akan mengikat Lu Ming dan memperlakukan Su Lei dengan baik di masa depan. Lu Ming sangat tenang. Dengan satu lompatan, dia menyingkirkan cincin penyimpanan para pembangkit tenaga listrik dari keluarga besar, serta hati suci dari 3 orang suci. Lalu, dia terus menunggu. Tidak lama kemudian, tubuh Su Lei memancarkan aura yang kuat. Kemudian, auranya dengan cepat menyatu, dan Su Lei membuka matanya. Oh, leluhur tua, bapak leluhur.
Ketika Sulei melihat leluhur dan kepala keluarga-keluarga Su, dia segera berdiri dan membungkuk. Jangan terlalu sopan, jangan terlalu sopan. Nenek moyang Tuasu dengan cepat membantu Sulei berdiri. Sulei dan Lu Ming sangat dekat. Ia bahkan menduga keduanya mungkin memiliki hubungan spesial. Dia tidak berani membiarkan Sulei membungkuk padanya. Sulei berdiri dan semakin terkejut saat melihat mayat para ahli dari 3 keluarga lainnya. Ayo pergi, kata Lu Ming. Mereka berempat menuju pintu keluar, dan saat berikutnya, mereka muncul di luar tanah leluhur. Di luar tanah leluhur, banyak orang yang menunggu. Pada saat ini, ketika mereka melihat Lu Ming dan yang lainnya keluar, mereka semua memandang mereka. Ayo kembali ke keluarga Su. Nenek moyang Tuasu memberi perintah. Lu Ming dan yang lainnya kembali ke keluarga Su bersama para murid. Murid dari 3 keluarga lainnya menunggu lama di luar tanah leluhur, tetapi mereka tidak melihat leluhur dan leluhur keluarga mereka. Mereka menjadi cemas. Setelah itu, mereka mengirim orang ke tanah leluhur, hanya untuk menemukan bahwa leluhur dan pemimpin klan dari ketiga keluarga tersebut semuanya telah meninggal. Begitu berita ini dirilis, kota Gusu sedang gempar. Semua orang sangat terkejut. Nenek moyang dan pemimpin marga ketiga keluarga tersebut semuanya tewas di tanah leluhur, sedangkan keluarga Su selamat dan sehat. Semua orang tahu bahwa kota Gusu akan berubah. Anggota dari Adapun nenek moyang keluarga Su dan kepala keluarga Su, mereka sudah mulai membuat pengaturan saat kembali ke keluarga Su. Kini, kota Gusu akan segera bersatu. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan Lu Ming. Keesokan harinya, Lu Ming mengucapkan selamat tinggal kepada kepala keluarga dan kepala keluarga Su. Dia akan kembali ke lembah Dewa Naga. Kakak senior Lu Ming, aku akan kembali bersamamu, kata Sulei. Sekarang, status ibu dan anggota klannya di keluarga Su telah meningkat, jadi dia secara alami bisa tenang. Baiklah. Lu Ming mengangguk dan membawa Sulei keluar dari kota Gusu. Kepala keluarga Su dan yang lainnya mengirim mereka jauh-jauh keluar kota Gusu. Semuanya, silakan kembali. Lu Ming mengeluarkan pesawat luar angkasa pemecah ruang dan memasukinya bersama Sulei. Pesawat luar angkasa pemecah ruang itu melesat seperti kilat dan menghilang di langit. Suki, yang terbaik adalah tidak mengungkapkan fakta bahwa Lu Ming membunuh seorang suci sebelum pertempuran terakhir antara Lu Ming dan Putra Surgawi. Dan EBSP, leluhur Tuasu mengirim pesan kepada kepala keluarga Su. Aku tahu, nenek moyang. Dan EBSP, kepala keluarga Su mengangguk. Hanya mereka berdua yang mengetahui masalah ini. Mereka memahami bahwa semakin sedikit orang yang mengetahui hal ini, semakin baik. Jika orang-orang dari Sekte Dewa mengetahui hal ini, kemungkinan besar mereka akan menyakiti Lu Ming sebelumnya. Sekarang, mereka tentu berharap Lu Ming akan menang. Lu Ming sangat dekat dengan Sulei. Semakin kuat Lu Ming, semakin banyak manfaat yang didapat keluarga Su di masa depan. Dalam sekejap mata, 7 hari telah berlalu. Lu Ming akhirnya kembali ke lembah Dewa Naga. Kakak senior Lu Ming, kapan kamu akan pergi ke pertemuan penyegelan harta karun? Aku akan pergi bersamamu. Sulei berbicara dengan takut-takut. Suaranya sangat lembut dan dia terdengar sedikit gugup seolah dia takut Lu Ming akan menolaknya. Baiklah, saat aku pergi ke pegunungan Chang, aku akan mengirimimu pesan. Lu Ming tersenyum. Sulei mengangguk berulang kali, wajahnya memerah. Setelah itu, Lu Ming dan Sulei berpisah. Lu Ming kembali ke lembah Naga Awan. Menguasai. Begitu dia memasuki lembah Yunlong, dia mendengar teriakan nyaring. Sesosok mungil sedang menuju ke arah Lu Ming. Parfum. Lu Ming mengungkapkan senyuman. Sosok mungil ini tentu saja adalah muridnya, Lu Xiangxiang. Adik muda, kamu akhirnya kembali. Selama kurun waktu ini, Xiangxiang sangat merindukanmu. Dia bertanya kapan Tuan akan kembali setiap hari. Suara heroik terdengar saat Gunung Long Yuan melangkahi. Senior kedua, Lu Ming menangkupkan tinjunya. Dia sudah mengirim pesan ke Gunung Long Yuan sebelumnya. Kalau tidak, dia tidak akan bertemu Gunung Long Yuan dan Xiangxiang secara kebetulan saat dia kembali. Kaisar Naga Abadi Chapter 1667 Bahasa Indonesia. 1667 Aku akan mengambil tempat. Kakak kedua,
kamu telah menerobos ke alam bijak. Selamat. Lu Ming mengamati Gunung Longyuan dan sangat gembira saat mengetahui ada kekuatan suci yang melonjak di Gunung Longyuan. Haha, aku sudah membuang banyak waktu untuk menerobos ke alam suci. Kakak ketigamu dan yang lainnya telah lama menerobos ke alam suci. Longyuan San tertawa. Dengan bakat kakak laki-laki kedua, dia pasti bisa menembus alam suci dalam 1 hari. Dia pasti bisa melakukannya di masa depan. Kata Lu Ming. Lu Ming pernah mendengar Tian Cui dan Sue Ningsin menyebutkan bahwa Gunung Longyuan telah terluka parah ketika mereka masih muda. Itu telah merusak sumbernya, yang menyebabkan kemajuan budidaya mereka sangat lambat. Mereka telah terjebak di alam setengah sein dan tidak mampu menerobos. Dikatakan bahwa ketika Gunung Longyuan masih muda, mereka pergi berlatih bersama kakak laki-laki mereka dan bertemu musuh yang kuat. Dalam pertempuran itu, kakak laki-laki mereka meninggal dan Gunung Longyuan terluka parah. Ini juga merupakan simpul di hati Gunung Longyuan, dan juga merupakan hambatan yang menghentikannya untuk bergerak maju. Gunung Longyuan tersenyum dan tidak banyak bicara. Siang-siang, ayo, biarkan Tuan melihat bagaimana kultivasimu. Lu Ming mengalihkan pandangannya ke siang-siang. Lebih dari setahun telah berlalu, dan siang-siang telah tumbuh lebih tinggi. Dia sudah berusia lebih dari 9 tahun, dan memiliki perasaan yang ramping dan anggun. Dengan sekali melihat, orang dapat mengetahui bahwa dia cantik. Jantung Lu Ming berdetak kencang saat melihatnya. Siang-siang, kamu telah menerobos ke alam dewa spiritual. Itu benar, dia baru saja menerobos. Siang belum menurun, bukan? Petik 2. Siang-siang Bella mengedipkan matanya yang besar dan berkata. Bibir Lu Ming bergetar. Tidak hanya tidak jatuh, tapi juga sangat cepat. Lebih dari setahun yang lalu, budidaya siang-siang Bella hanya berada di puncak alam Raja Bela Diri. Ini baru 1 tahun, tetapi siang-siang Bella telah melintasi beberapa alam besar dan menerobos alam dewa spiritual dalam sekali jalan. Alam dewa spiritual berusia 9 tahun. Bahkan dengan kondisi pikiran Lu Ming, dia terkejut. Haha, kakak muda ke-9, apakah kamu terkejut? Siang-siang sangat berbakat dan langka. Jika kita tidak bekerja keras, saya khawatir siang-siang akan segera melampaui kita. Gunung Longyuan tertawa. Itu mungkin. Lu Ming bergumam dan merasakan tekanan. Sebagai tuannya, jika dia dikalahkan oleh siang-siang Bella di masa depan, itu akan sangat memalukan. Tentu saja dia masih sangat senang. Meski berada di bawah tekanan, ia tetap berharap siang-siang Bella bisa sekuat mungkin. Ngomong-ngomong, senior kedua, di mana Tuan? Lu Ming bertanya. Tuan, ada sesuatu yang harus dilakukan selama periode waktu ini. Saya tidak tahu persisnya apa, jadi saya akan berkultivasi bersama siang-siang Bella selama jangka waktu ini. Kata Gunung Longyuan. Oh, Lu Ming mengangguk. Tampaknya Master Cloud Dragon Valley benar-benar dalam kesulitan. Adik junior ke-9, kamu kembali pada waktu yang tepat. Saat ini, Lembah Dewa Naga mengadakan pemilihan tempat untuk pertemuan pemasangan harta karun. Anda masih bisa melakukannya jika pergi sekarang. Kata Gunung Longyuan. Penyaringan slot. Lu Ming terkejut. Di masa lalu, siapapun yang berada di atas kerajaan bela diri LV7 dan di bawah usia 50 tahun dapat berpartisipasi dalam pertemuan perbaikan harta karun. Mengapa kali ini perlu dilakukan penyaringan? Adik ke-9, aturan pertemuan penyegelan harta karun kali ini telah diubah. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak bermunculan generasi muda yang ahli dan jenius. Akibatnya, ada terlalu banyak orang di atas alam kaisar bela diri tingkat ke-7. Masih banyak lagi orang jenius yang lebih kuat. Oleh karena itu, tidak ada artinya jika terlalu banyak orang di atas alam kaisar bela diri tingkat ke-7 yang berpartisipasi. Oleh karena itu, kali ini, peraturan telah diubah dan setiap sekte mengirimkan 20 jenius terkuat mereka untuk berpartisipasi. Gunung Longyuan menjelaskan, hanya 20, kata Lu Ming. Itu benar. Itu sebabnya ke-7 tetua lembah Dewa Naga pertama-tama akan merekomendasikan 20 orang. Kemudian, yang lain akan menantang ke-20 orang ini. Pemenangnya akan menggantikan posisi orang lain dan menjadi salah satu dari 20 orang tersebut. Pada akhirnya, ketika tidak ada yang menantang, ke-20 tempat itu akan ditentukan. Kakak muda ke-9, ayo pergi.
Anda pasti bisa mendapat tempat, kata Gunung Longyuan. Baiklah. Lu Ming mengangguk dan membawa siang-siang Beila bersama Gunung Longyuan, terbang menuju gunung salju yang besar. Tak lama kemudian, mereka sampai di tempat kompetisi. Puncak gunung salju yang besar sangat datar. Ada panggung pertarungan di tengah, dan dikelilingi oleh orang-orang. Di sisi utara formasi, ada deretan kursi, dan orang-orang yang duduk di atasnya adalah orang-orang tingkat tinggi dan kuat dari 7 lembah besar lembah Dewa Naga. Di tepi ring pertempuran berdiri sederet orang. Inilah 20 orang yang dipilih oleh 7 lembah besar. Kakak laki-laki ke-7, kakak perempuan ke-8. Lu Ming melihat Tian Cui dan Sue Ningxin di antara 20 orang. Kakak ke-7 dan kakak ke-8 telah mencapai tahap pertama alam setengah Sein. Mereka cukup bagus di kalangan generasi muda lembah Dewa Naga. Kata Gunung Longyuan. Lu Ming mengangguk. Lebih dari setahun yang lalu, Tian Cui dan Sue Ningxin telah mencapai alam bela diri kerajaan tingkat ke-8. Sudah lama sekali sejak itu. Berdasarkan bakat yang mereka miliki, wajar saja jika mereka berhasil mencapai alam setengah biksu tahap pertama. Lu Ming? Ini Lu Ming. Pada saat ini, seseorang melihat Lu Ming dan berseru kaget. Apa? Lu Ming telah muncul. Di mana itu? Segera, banyak orang berbalik untuk melihat sekeliling dan mata mereka tertuju pada Lu Ming. Semua orang di lembah Dewa Naga tahu bahwa Lu Ming telah menantang Putra Dewa. Namun, dalam 3 tahun terakhir, Lu Ming jarang muncul. Semua orang sangat ingin tahu tentang alam apa yang telah dicapai Lu Ming. Lu Ming menarik siang-siang Beila dan mendarat di area tempat duduk dengan Gunung Longyuan. Cloud Dragon Valley adalah salah satu dari 7 lembah. Sekarang Gunung Longyuan telah memiliki hak untuk duduk di sini. Tatapan dingin dan suram menyapu Lu Ming. Lu Ming segera merasakannya dan melihat ke pihak lain. Penguasa lembah naga perak. Bibir Lu Ming membentuk senyuman dingin. Penguasa lembah naga perak melirik Lu Ming dengan dingin dan berbalik. Sekarang, tantangannya akan terus berlanjut. Siapa lagi yang ingin menantang? Petik 2. Seorang tetua alam suci memimpin pertempuran dan suaranya menyebar ke seluruh arena. Aku akan melakukannya. Seorang pemuda bergegas ke arena pertempuran dan memilih untuk menantang pemuda kerajaan bela diri LV9. Pemuda yang menantangnya juga berada di ranah bela diri kerajaan LV9. Keduanya bertukar lebih dari selusin gerakan sebelum pemuda itu dikalahkan. Setelah itu, beberapa orang lagi maju untuk menantangnya, tapi mereka semua dikalahkan satu persatu. Mereka yang dapat dipilih oleh para tetua dari 7 lembah besar pasti dipilih dengan cermat. Mereka adalah yang terkuat di antara generasi muda lembah Dewa Naga. Tidak mudah bagi orang awam untuk menantang mereka. Dari awal tantangan hingga saat ini, sudah ada puluhan orang yang mengikuti tantangan, namun belum ada satu orang pun yang berhasil. Apakah ada orang lain yang ingin menantangku? Penatua tuan rumah bertanya lagi. Aku akan naik dan mencari tempat. Pada saat ini, Lu Ming berdiri dan mengambil langkah maju, muncul di arena pertarungan. Hati semua orang bergetar dan mata mereka tertuju pada Lu Ming. Lu Ming telah menghilang terlalu lama. Tidak ada yang tahu kemampuannya saat ini. Oleh karena itu, nama Lu Ming tidak termasuk di antara 20 tempat pertama. Sekarang setelah Lu Ming mengambil tindakan, apakah dia akan berhasil dalam tantangan tersebut? Selama lelang harta karun sebelumnya, Lu Ming menyapu semua orang dan kekuatan tempurnya sangat mengejutkan. Sekarang setelah sekian lama berlalu, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk mendapatkan tempat lain. Itu benar, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk mendapatkan tempat. Saya hanya tidak tahu dia berada di ranah kultivasi apa saat ini. Banyak orang di sekitar arena pertempuran menebak-nebak. Kaisar Naga Abadi Chapter 1668 Bahasa Indonesia 1668 Bab 1668 Anjing Tua. Di pesta penyelesaian harta karun sebelumnya, Lu Ming telah menyapu seluruh tempat dengan kekuatan tempurnya yang kuat. Namun, budidaya Lu Ming hanya di ranah bela diri kerajaan LV4. Sudah hampir 3 tahun. Berapa tingkat kultivasi Lu Ming yang telah dicapai? Setidaknya kaisar bela diri tingkat tinggi. Haha, kakak muda ke-9, kamu akhirnya kembali. Kita bisa bertarung berdampingan lagi. Tian Cui tertawa. Menurutnya,
Akan sangat mudah bagi Luming untuk mendapatkan tempat. Kakak laki-laki ke-7, kakak perempuan ke-8, bagaimana kabarmu? Ayo kita minum setelah tantangan ini. Luming berkata sambil tersenyum. Bagus, haha. Tian Cui dan Sue Ningsin keduanya tersenyum dan mengangguk. Luming, siapa yang ingin kamu tantang? Penatua tuan rumah memandang Luming. Dia akan melakukannya. Tatapan Luming menyapu seluruh ruangan dan tertuju pada seorang pemuda berjubah perak. Pria ini jelas merupakan putra surga dari lembah naga perak yang bangga. Siapa lagi yang bisa dia pilih? Luming, dulu dan sekarang. 3 tahun lalu, kekuatan tempurmu kuat, tapi sekarang mungkin tidak sama. Pemuda itu melangkah maju, dan aura kuat terpancar dari tubuhnya. Aura puncak kerajaan bela diri LV9. Terlebih lagi, sejak orang ini terpilih, bakatnya secara alami tidak buruk. Sekalipun dia bukan tubuh spiritual bumi yang unggul, setidaknya dia adalah tubuh spiritual bumi menengah. Lakukan gerakanmu, aku akan memberimu kesempatan untuk bergerak. Luming berkata dengan tenang. Menurutnya, alam bela diri kerajaan tingkat ke-9 hanyalah formalitas. Arogan, lalu aku akan menurunkanmu. Cakar naga perak. Paragon lembah naga perak berteriak. Lapisan sisik naga berwarna putih keperakan muncul di permukaan tubuhnya. Dia mencakar Luming, meninggalkan bekas yang mengerikan di udara. Dalam sekejap, itu sudah ada di depan Luming. Sangat kuat. Mari kita lihat bagaimana Luming akan memecahkannya. Seseorang berseru. Saat ini, Luming mengulurkan tangan. Dia pindah kemudian tetapi sampai lebih dulu. Dia secepat kilat dan meraih pergelangan tangan pihak lain. Lengan pihak lain dan bahkan seluruh tubuhnya berhenti di udara. Merusak. Ekspresi pihak lain berubah, dan dia tiba-tiba meraung. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya perak yang menyilaukan, dan raungan naga terdengar. Namun, mengayunkan lengannya. Bang! Pihak lain terlempar ke tanah, dan ring pertarungan mengeluarkan raungan yang keras. Dengan lambaian tangan Luming, tubuh pihak lain terlempar keluar dari ring pertarungan seperti karung pecah. Dia jatuh ke tanah dengan ekspresi tercengang di wajahnya. Ini, banyak orang juga tercengang. Pakar kebanggaan surga di puncak kerajaan bela diri tingkat 9 di lembah naga perak dikalahkan begitu saja. Itu terlalu mudah. Luming bahkan tidak bergerak satu langkah pun. Meskipun beberapa orang merasa Luming akan menang pada awalnya, mereka tidak berharap dia menang dengan mudah. Mungkinkah Luming telah menerobos ke alam setengah suci? Penguasa lembah naga perak mendengus, wajahnya muram. Haha, kakak muda ke-9, kamu luar biasa. Tian Cui tertawa. Adik ke-9, kamu sangat lembut, kata Sue Ningsin. Luming tersenyum. Dia baru saja berbelas kasihan. Kalau tidak, pihak lain pasti sudah mati. Luming memenangkan babak ini dan masuk 20 besar. Siapa lagi yang ingin menantangnya? Petik 2. Tuan rumah tua itu bertanya. Tunggu sebentar. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di arena pertempuran. Penatua tuan rumah tercengang. Dia melihat ke salah satu dari 20 orang di arena pertempuran dan berkata, Pinus Perak, apakah Anda memiliki pertanyaan? Seorang pria muda berjubah perak melangkah keluar dengan ekspresi dingin dan arogan di wajahnya. Dialah yang memanggil sejenak. Penatua, menurutku Luming tidak memenuhi syarat untuk memasukkan kuota 20 orang untuk berpartisipasi dalam pertemuan penyegelan harta karun atas nama Lembah Dewa Naga. Kata Pinus Perak, omong kosong *T. Yin Zisong, hak apa yang Anda miliki untuk mengatakan bahwa saudara muda Luming tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan perbaikan harta karun Lembah Dewa Naga? Semua orang bisa melihat kekuatan saudara muda Luming. Tian Cui langsung marah saat dia berteriak. Apa hebatnya memiliki kekuatan? Yin Zisong mendengus dingin, ekspresinya yang dingin dan arogan menjadi lebih kuat, dan berkata, semua orang tahu bahwa Luming sangat berani dan telah menyinggung 3 sekte utama, Sekte Dewa, Sekte Iblis Langit, dan Sekte Yudu. Jika dia juga berpartisipasi dalam pertemuan penyegelan harta karun, kita pasti akan menjadi sasaran 3 sekte besar. Saat itu, apalagi merebut posisi pertama, alangkah baiknya jika kita tidak menjadi yang terakhir. 3 tahun lalu dalam lelang harta karun, kami juga bersaing dengan 3 sekte besar.
Bagaimana kita bisa mendapatkan tempat pertama pada akhirnya? Sue Ningsin berkata dengan sinis. Itu dulu dan sekarang. Rapat penentuan harta karun hanyalah masalah kecil. Pertemuan penentuan harta karun adalah tempat berkumpulnya para jenius sejati. Bagaimanapun juga, hasil pertarungannya dengan putra surgawi tidak ada hubungannya dengan perkumpulan pengikat harta karun, dan dia pasti akan dibunuh. Lebih baik langsung menemukan putra surgawi dan mengirimnya ke kematian, jadi mengapa menyeret kami ke bawah? Kata Pinus Perak, Zisong benar. Menurut pendapat saya, mengapa kita tidak membunuh saja Luming dan memberikannya kepada putra surgawi untuk memperbaiki hubungan kita dengan sekte Dewa Surgawi? Tuan Lembah Naga Perak berkata dengan dingin dari tempat duduknya. Hahaha, jika kamu ingin menjilat sekte Dewa Surgawi dan menjadi anjing mereka, silakan. Tidak ada yang akan menghentikan Anda. Namun, aku tidak tertarik. Luming tiba-tiba tertawa dan memandang penguasa Lembah Naga Perak dengan jijik. Kurang ajar, beraninya kamu. Dan EBSCP, Anda, penguasa Lembah Naga Perak sangat marah, dan energi yang kuat meledak dari tubuhnya. Anjing tua itu sangat marah. Luming berkata dengan acuh tak acuh, nadanya penuh dengan penghinaan. Kemudian, dia menoleh dan mengabaikan penguasa Lembah Naga Perak. Penguasa Lembah Naga Perak sangat marah hingga dadanya naik turun. Dia berharap bisa membunuh Luming dengan satu tamparan. Namun, para ahli dari 7 lembah dan para pemimpin lembah lainnya ada di sini. Tentu saja, dia tidak bisa melakukan itu. Banyak orang menghela nafas. Luming tetaplah Luming. Dia masih sangat berani dan terus terang. Dia menyebut Cloud Dragon Valley Master sebagai anjing tua di depan semua orang, sama seperti 3 tahun lalu. Semuanya, kalian semua sudah melihatnya sendiri. Anak ini tidak menghormati orang yang lebih tua. Saya menyarankan agar kita mendiskualifikasi dia, melumpuhkan budidayanya, dan menjebloskannya ke penjara. Tuan Lembah Naga Perak berkata dengan dingin. Saya pikir Junior Brother ke-9 benar. Anda jelas seekor anjing tua. Ingin mengirim murid lembah Dewa Naga ke Sekte Dewa sebagai permintaan maaf. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Jika Anda ingin menjilat Sekte Dewa, pergilah. Bergabunglah saja dengan Sekte Dewa secara langsung. Tidak masalah apakah lembah Dewa Naga memilikimu atau tidak. Di area tempat duduk, Long Yuan San berbicara dengan dingin. Sekarang setelah dia menerobos ke alam suci, dia akan bertindak sebagai penguasa lembah-lembah Naga Awan. Dia memiliki kekuatan yang besar dan tidak perlu takut pada penguasa lembah-lembah Naga Perak. Kamu, lembah naga awanmu adalah kanker lembah Dewa Naga. Kata penguasa lembah Naga Perak dengan marah. Baiklah, kamu sudah tua, apa gunanya berdebat dengan junior? Ayo terus saksikan kompetisinya. Kata seorang lelaki tua berjubah ungu. Tetua berjubah ungu adalah penguasa lembah naga ungu. Itu benar, Yin Long, kamu sudah sangat tua, namun kamu masih ingin berdebat denganku. Apakah kamu tidak takut ditertawakan oleh generasi muda? Master lembah lainnya juga berkata dengan acuh tak acuh. Penguasa lembah naga Perak tampak lebih muram. Jelas sekali bahwa para pemimpin lembah lainnya berada di pihak Luming. Hahaha, di arena pertarungan, Tian Cui menyeringai. Tawanya sangat riang, dan sangat keras di telinga penguasa lembah naga Perak. Kaisar Naga Abadi Chapter 1669 Bahasa Indonesia. 1669 berlututlah. Luming, partisipasimu dalam pertemuan penyegelan harta karun tidak hanya tidak berguna, tetapi juga menyebabkan kami menjadi sasaran 3 sekte besar lainnya. Jika aku jadi kamu, aku secara otomatis akan keluar dari panggung pertarungan dan tidak berpartisipasi. Pinus Perak berteriak dan terus menyerang Luming. Dia ingin Luming tidak dapat berpartisipasi dalam pertemuan penyegelan harta karun dan kehilangan seluruh wajahnya. Kemudian, dia akan dibunuh oleh putra surgawi. Selain itu, hal itu dapat menekan Luming dan meningkatkan reputasinya. Dia, Yin Yin Song, adalah ahli kebanggaan surga yang baru saja bangkit. 3 tahun yang lalu, budidayanya hanya berada di puncak kerajaan bela diri tingkat 9. Dia tidak bisa bersinar dan tidak bisa dibandingkan dengan para jenius terbaik. Namun saat ini, tingkat pengolahannya telah mencapai tahap kedua dari setengah biksu dan ia telah memahami hukum-hukum yang ada. Selain itu,
Ia juga memiliki tubuh spiritual bumi tingkat tinggi dan kekuatan tempur yang kuat. Sekarang di Lembah Dewa Naga, kekuatan tempurnya berada di urutan kedua setelah Xi Feng, salah satu dari 10 talenta hebat yang mengerikan. Dia penuh ambisi dan bertekad untuk melampaui Xi Feng dan menjadi 10 jenius baru. Sebelumnya, ia harus terus-menerus membangun gengsinya sendiri. Lu Ming, yang saat ini terkenal, tidak diragukan lagi adalah pilihan yang sangat bagus. Jadi maksudmu partisipasimu dalam pertemuan perbaikan harta karun sangat berguna. Lu Ming menjawab dengan acuh tak acuh. Omong kosong, siapa di Lembah Dewa Naga yang tidak mengetahui kekuatan tempurku? Jika saya berpartisipasi dalam pertemuan perbaikan harta karun, saya pasti akan membantu Lembah Dewa Naga mencapai hal-hal hebat. Kata Pinus Perak dengan bangga. Anda, sampah. Dia benar-benar tahu cara menaruh emas di wajahnya. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Apa yang baru saja Anda katakan? Yin Zisong sangat marah dan wajahnya sangat muram. Dia memutar matanya dan membuat rencana. Lu Ming, aku menantangmu sekarang. Jika Anda dapat menahan 10 gerakan dari saya dan tidak kalah, saya akui bahwa Anda mampu dan Anda akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan penyegelan harta karun. Bagaimana? 10 gerakan. Sudut bibir Lu Ming sedikit melengkung. Apa yang salah? Kamu tidak berani. Yin Zisong mencibir, lalu menangkupkan tinjunya ke tetua tuan rumah dan berkata, Penatua, apakah pertempuran ini baik-baik saja? Jika Lu Ming menyetujuinya, tentu saja. Kata sesepuh tuan rumah. Pandangan semua orang tertuju pada Lu Ming. Apakah Lu Ming berani menerima tantangan dari Yin Zisong? Saat ini, Yin Zisong adalah orang terkuat kedua di antara generasi muda di Lembah Dewa Naga, kedua setelah Xi Feng. Jika dia tidak memiliki pengolahan di tahap kedua dari setengah biksu, maka tidak akan mudah untuk mengambil 10 jurus dari Pinus Perak. Baiklah, kamu bisa bergerak. Lu Ming berkata dengan tenang. Ekspresinya tenang, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Di kursinya, penguasa Lembah Naga Perak merasa senang. Dia mengirim pesan kepada Yin Zisong, Zisong, ini adalah kesempatan. Rebut dan lumpuhkan Lu Ming. Yin jam muncul di matanya. Adik muda, kamu harus berhati-hati. Tingkat kultivasi Yin Song telah mencapai alam setengah biksu tahap kedua. Tubuh spiritualnya adalah tubuh spiritual bumi yang unggul. Sue Ningxin dengan cepat mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming secara diam-diam, memperingatkannya untuk berhati-hati. Lu Ming memberikan senyuman meyakinkan pada Tian Cui dan Sue Ningxin. Orang ini ingin menantang Tuan. Dia pasti akan dikalahkan oleh Tuan. Guru adalah yang terkuat. Lu Xiangxiang berkata dari sisi Gunung Longyuan. Bang! Di arena pertarungan, Pinus Perak melangkah keluar. Pengolahan alam setengah biksu tahap kedua sudah tidak diragukan lagi telah terungkap. Ada hukum yang mengelilinginya, dan auranya mengancam. Lu Ming, kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. 3 tahun yang lalu, kultivasi Anda hanya berada di alam kaisar bela diri tingkat keempat. Sekarang, tidak peduli seberapa cepat Anda meningkat, bidang apa yang dapat Anda capai. Berlutut. Yin Zifeng mencibir dan melangkah maju, mengirimkan serangan telapak tangan ke arah Lu Ming. Berlutut. Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba berteriak. Teknik pedang surgawi di matanya melesat dan menembus tubuh Pinus Perak. Pinus Perak mengeluarkan jeritan yang sangat melengking. Matanya menonjol keluar, dan wajahnya dipelintir seolah-olah menderita sakit yang tak tertahankan. Jiwanya hampir terkoyak oleh Lu Ming. Berlutut. Lu Ming berteriak lagi dan maju selangkah. Ledakan. Kekuatan jiwa alam suci Lu Ming mengamuk dan dengan panik menekan perak itu. Pada saat ini, Lu Ming tampaknya telah berubah menjadi dewa di depan pohon Pinus Perak. Tingginya 100.000 kaki dan berdiri di antara langit dan bumi. Dengan satu pikiran, langit runtuh dan bumi retak, dan jutaan mayat berjatuhan. Saat ini, hati dan isi perut Pinus Perak terkoyak. Dengan bunyi celepuk, dia langsung berlutut. Melihat ini, semua orang tercengang. Mata mereka hampir keluar dari rongganya. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Pinus Perak sebenarnya berlutut di depan Lu Ming. Apalagi keduanya tidak berkelahi sama sekali. Tidak ada adegan ledakan. Mereka hanya mendengar Lu Ming berteriak, turun, 2 kali dan kemudian Yin Zisong berlutut.
Apa yang sedang terjadi? Sebelumnya, Yin Yinsong sangat sombong dan meremehkan Lu Ming. Dia mengatakan bahwa jika Lu Ming dapat menahan 10 gerakan darinya, dia akan mengakui kekuatan Lu Ming dan dapat berpartisipasi dalam pertemuan perbaikan harta karun. Tapi sekarang, dia bahkan belum bergerak dan dia sudah berlutut di depan Lu Ming. Apa ini tadi? Lu Ming, seni iblis apa yang kamu gunakan? Penguasa lembah naga perak meraung dari tempat duduknya. Dia merasa sulit untuk percaya. Bakat paling menonjol dari lembah naga perak berlutut di depan Lu Ming hanya karena dua teriakan Lu Ming. Seni Yao, konyol kalau kamu adalah penguasa lembah dan orang bijak yang hebat, tapi kamu benar-benar mengucapkan kata, teknik iblis. Lu Ming mencibir sebagai tanggapan. Ada ribuan keterampilan rahasia di jalur seni bela diri. Penguasa lembah naga perak mengucapkan kata, keterampilan iblis, seolah-olah dia adalah orang biasa yang belum mengembangkannya. Betapa konyolnya hal itu. Penguasa lembah naga perak melebarkan matanya karena marah, tapi dia tidak bisa membantah. Kamu bahkan tidak tahu dengan kekuatan jiwamu. Long Yuan San berbicara. Tuan tua ini secara alami dapat melihatnya, kamu tidak perlu mengatakannya. Tuan lembah naga perak berkata dengan dingin. Secara alami, mereka tahu bahwa Lu Ming menggunakan kekuatan jiwanya. Dia hanya mengucapkan kata seni iblis di saat putus asa. Namun, kekuatan jiwa Lu Ming terlalu kuat. Hal itu membuat mereka khawatir. Bagaimana kekuatan jiwa anak ini mencapai tingkat seperti itu? Itu sebanding dengan orang suci. Dan EBSP, brengsek. Penguasa lembah naga perak meraung di dalam hatinya. Dia sangat membenci Lu Ming. Dia tidak bisa mengendalikan amarah di hatinya saat menghadapi Lu Ming. Kalau tidak, sebagai penguasa lembah, dia tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Bus. Di arena pertarungan, Lu Ming menarik kembali kekuatan jiwanya. Pinus perak merasakan jiwanya menjadi lebih ringan, dan dia terengah-engah seolah-olah dia pingsan. Kemudian, dia sadar. Dia berlutut di depan Lu Ming. Mata semua orang tertuju padanya. Ada yang menghina, dan ada yang sarkastik. Ah, sial, bagaimana ini bisa terjadi? Mata Pinus perak memerah dan dia berteriak keras di dalam hatinya. Dia sebenarnya sedang berlutut di depan Lu Ming. Baru saja, jiwanya seolah terkoyak dan dia tidak. Kamu benar-benar sampah. Lu Ming berkata dengan tenang. Lu Ming, kamu, teriak Pinus perak. Dia sangat marah hingga dia mengeluarkan seteguk darah. Sarangnya, kamu sangat kuat. Anda sebenarnya memuntahkan darah sendiri. Saya benar-benar belajar sesuatu hari ini. Tian Cui bersungut-sungut, menambah hinaan pada lukanya, menyebabkan Yin Zisong memuntahkan seteguk darah lagi. Ayo pergi. Penguasa lembah naga perak tidak tahan lagi. Dia melambaikan lengan bajunya dan pergi. Hari ini, dia kehilangan seluruh wajahnya. Dia takut jika dia tinggal lebih lama lagi, dia akan menjadi seperti pohon pinus perak dan muntah darah karena marah. Kaisar Naga Abadi Chapter 1670 Bahasa Indonesia 1670 Jadi anjing liar terlihat seperti ini. Setelah penguasa lembah naga perak pergi, tantangan berlanjut. Karena Yin Yinsong adalah orang yang ditantang, dia masih harus tetap berada di arena pertarungan. Yin Taisong hanya bisa menundukkan kepalanya sepanjang waktu dan berdiri di arena pertarungan karena malu. Tantangan terus berlanjut. Namun, mengingat kekuatan tempur Lu Ming, tidak ada yang berani menantangnya. Kenyataannya, tidak ada yang berani menantang mereka yang menduduki peringkat teratas. Sebagian besar tantangan yang dilakukan kemudian berakhir dengan kegagalan. Setengah hari kemudian, tantangan berakhir dan 20 tempat telah ditentukan. Di kediaman Gua Tian Cui di Lembah Naga Awan, Long Yuan San, Lu Ming, Tian Cui, dan Sue Ningsin duduk mengelilingi meja dan minum sepuasnya. Memuaskan sekali hari ini. Saya sangat senang melihat Tuan Anjing Tua di Lembah Naga Perak. Tian Cui meneguk beberapa suap anggur dan tertawa. Ketika dia memikirkan ekspresi kekalahan Master Lembah Naga Perak, Gunung Long Yuan dan Sue Ningsin juga menunjukkan senyuman. Ngomong-ngomong, kakak muda ke-9, level apa yang sudah kamu capai sekarang? Gunung Long Yuan bertanya. Tian Cui dan Sue Ningsin juga mengungkapkan ekspresi penasaran. Lu Ming tidak menyembunyikan apapun. Aura di tubuhnya berkembang,
dan hukum mengelilinginya. Hukum. Ini adalah tahap kedua dari alam setengah Sein. Luar biasa, luar biasa. Mata Tian Cui membelalak. Bakat adik laki-laki ke-9 sungguh luar biasa. Saya, sebagai kakak seniornya, telah terlampaui. Sue Ningsin berkata sambil tersenyum. Ketika mereka pertama kali bertemu Luming, basis budidaya Luming jauh lebih rendah daripada mereka. Sekarang, dia telah melampaui mereka. Bakat Luming sangat mengejutkan. Tentu saja, mereka juga ikut berbahagia untuk Luming. Namun, wajah Gunung Longyuan tidak menunjukkan kebahagiaan apapun saat dia bertanya, "Adik ke-9, apakah kamu percaya diri menghadapi anak surgawi?" Begitu dia mengatakan ini, wajah Tian Cui dan Sue Ningsin segera menjadi serius, menunjukkan sedikit kekhawatiran. Meskipun Luming sangat kuat, dia hanya berada di tahap kedua dari alam setengah suci. Putra surgawi telah mencapai alam suci 1,5 tahun yang lalu. Di alam Sein, seseorang bisa memurnikan hati Sein dan mengubah esensi vital mereka menjadi kekuatan Sein. Mereka akan memiliki kendali yang lebih kuat terhadap hukum dan akan jauh lebih kuat dari para setengah biksu. Di alam setengah biksu tahap kedua, maka terlalu sulit untuk bertarung melawan seorang biksu. Terlebih lagi, dewa tersebut bukanlah seorang setengah biksu biasa, melainkan seorang monster favorit dari surga, yang berada di tingkat Azure. Jika budidaya putra dewa masih berada di alam kesempurnaan kecil yang bijak, saya memiliki peluang 50% untuk membunuhnya. Luming merenung sejenak dan berkata, "Apa, 50% kemungkinan membunuhnya?" Gunung Longyuan, Tian Cui dan Sue Ningsin tercengang. Meskipun mereka berharap Luming akan mengatakan bahwa dia yakin, mereka tidak pernah menyangka dia akan mengatakan bahwa dia 50% yakin dalam membunuh putra surgawi. Bukan kalah, tapi bunuh. Membunuh jauh lebih sulit daripada mengalahkan. Luming sebenarnya 50% yakin bahwa dia bisa membunuh putra surgawi. Longyuan San, Tian Cui dan Sue Ningsin saling berpandangan. Tampaknya mereka telah meremehkan adik kecil ini. Hahaha. Bagus, kalau begitu kakak laki-laki senior akan menunggu kakak muda memamerkan kekuatan sucinya di pertemuan perbaikan harta karun dan membunuhnya tanpa meninggalkan satu pun baju besi. Tian Cui tertawa terbahak-bahak sambil mengambil toples anggur dan meneguknya beberapa kali lagi. Mereka tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari setahun, jadi tentu saja ada banyak hal yang ingin mereka bicarakan. Mereka minum dan mengobrol. Luming menghabiskan sisa waktunya dalam budidaya tertutup, fokus pada budidayanya. Putra surgawi telah menerobos ke alam suci 1,5 tahun yang lalu. Sangat sulit untuk menerobos setelah mencapai alam suci. Sumber daya dan waktu yang diperlukan untuk menerobos setiap wilayah jauh melampaui kerajaan bela diri. Namun, bakat dewa itu sangat tinggi, dan dia juga menerima dukungan penuh dari Sekte Tianchen. Dalam 1,5 tahun, siapa yang tahu jika dewa itu telah menerobos? Jika putra surgawi membuat terobosan lain, akan sangat sulit bagi Luming untuk mengalahkannya. Oleh karena itu, satu-satunya cara adalah terus meningkatkan kekuatannya sendiri. Luming menghabiskan beberapa hari berikutnya untuk memahami hukum kekacauan dan mengembangkan segel kekacauan yang membalikkan langit. Dia telah lama mengembangkan segel kekacauan yang mengubah langit ke puncak tingkat kelima. Jika dia bisa menembus ke level ke-6, kekuatan tempur Luming akan meningkat lagi. Dalam sekejap mata, lebih dari sebulan telah berlalu. Saat ini, hanya ada sekitar 1 bulan sebelum dimulainya konvensi penyegelan harta karun, dan sudah waktunya berangkat ke pegunungan Chang. Tian Cui, Sue Ningsin, Luming, dan Lu Xiangxiang berkumpul untuk memperluas wawasan mereka, jadi Luming membawa serta Lu Xiangxiang. Sebelum dia pergi, Luming mengirim pesan ke Sulei. Saat itu, Luming berjanji akan membawa serta Sulei saat dia pergi ke pegunungan Chang. Kelompok 5 orang tiba di lembah Dewa Naga. Kali ini, ambil pesawat luar angkasa milikku. Sue Ningsin tersenyum dan mengeluarkan pesawat ulang-alik. Itu bersinar dengan cahaya perak dan sangat indah. Sekilas Luming dapat melihat bahwa pesawat ulang-alik pemecah ruang angkasa milik Sue Ningsin sama sekali tidak sebanding dengan pesawat ulang-alik pemecah ruang angkasa biasa. Mereka berlima memasuki pesawat luar angkasa pemecah ruang, dan dengan desir, pesawat itu melesat ke langit seperti aliran cahaya.
Kecepatannya 2 kali lipat dari pesawat luar angkasa pemecah ruang biasa. Hanya dalam 7 hari, mereka telah sampai di dekat pegunungan Chang. Ketika mereka mendekati Gunung Abu-Abu, mereka turun dari pesawat ulang-alik dan menuju ke arah gunung. Ledakan, ledakan. Saat mereka mendekati Gunung Chang, mereka mendengar suara gemuruh di depan mereka. Berkas cahaya terang melonjak ke langit. Seseorang sedang berkelahi. Masih ada beberapa orang yang menonton dalam kehampaan. Mereka berlima mendekat dan menemukan bahwa 2 orang yang bertarung berada di kerajaan bela diri tingkat 6 dan berasal dari 2 sekte yang berbeda. Sebelum dimulainya setiap pertemuan perbaikan harta karun, itu selalu menjadi panggung bagi mereka yang berada di bawah alam bela diri kerajaan tingkat 6. Sangat normal bagi mereka untuk bertengkar satu sama lain. Pendekatan Lu Ming dan kelompoknya menarik perhatian orang lain. Banyak pasang mata memandang mereka. Itu adalah Lu Ming. Itu benar-benar dia. Dia akhirnya muncul. Dalam beberapa tahun terakhir, dia jarang muncul. Lebih dari setahun yang lalu, dia hanya muncul sekali di dataran angin surgawi, dan kemudian menghilang. Saya awalnya berpikir bahwa dalam pertemuan penyegelan harta karun kali ini, dia tidak akan muncul. Aku tidak menyangka dia akan benar-benar muncul. Menarik. Kemunculan Lu Ming menarik banyak diskusi. Hehe, Lu Ming, kamu benar-benar berani menunjukkan dirimu. Saya pikir kamu akan seperti kura-kura yang bersembunyi di cangkangnya dan tidak berani keluar. Sebuah cibiran terdengar dan menyebar ke seluruh area. Beberapa sosok melangkah di udara dan tiba di depan Lu Ming dan yang lainnya. Mereka mencibir pada Lu Ming. Mahkota batu. Tatapan Lu Ming berkedip. Orang yang baru saja berbicara adalah Si Guan dari Sekte Tianshan. Dalam upacara penyelesaian harta karun terakhir, Lu Ming dan yang lainnya dikejar oleh Si Guan begitu mereka tiba di pegunungan Chang. Hampir 3 tahun telah berlalu, dan Si Guan tidak diragukan lagi menjadi lebih kuat. Tubuhnya diliputi cahaya suci seputih susu, dan kekuatan hukum beredar di sekelilingnya. Tahap kedua dari setengah Sein adalah budidaya Si Guan. Namun, Si Guan tidak memiliki tubuh spiritual bumi tingkat tinggi melainkan tubuh spiritual bumi tingkat menengah. Lu Ming bisa membunuhnya dengan satu tamparan. Sungguh sial, saya mendengar anjing liar menggonggong begitu saya tiba di Gunung Chang. Tian Cui mencibir sambil tertawa. Kakak senior benar, dan itu anjing liar yang jelek. Sue Ningxin juga berseru. Tian Cui dan Sue Ningxin berbicara satu demi satu, menyebabkan Siang-Siang tersenyum. Gadis kecil ini mengedipkan matanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Paman bela diri, Bibi bela diri, jadi seperti inilah rupa anjing liar. Ini pertama kalinya Siang-Siang melihat mereka. Gadis kecil itu lugu dan lugu. Ketika dia mengatakan itu, orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan tawa.